Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita melanjutkan membaca dari kitab Riyadhus Shalihin Kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullah taala yang wafat tahun 676 Hijriah. Dan pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu babul ikhlas. Maka di sini musannif rahimahullah taala membuat bab yang kedua setelah membuat pembahasan tentang ikhlas dan pentingnya niat. Maka beliau membuat bab yang kedua adalah babut taubah. Bab at-taubah. Dan kesesuaian antara bab ini dengan bab yang sebelumnya, di mana bab yang sebelumnya menjelaskan tentang salah satu unsur penting dalam amal, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan niat di dalamnya. Dan tentu saja ketika seorang beramal tidak sepenuhnya sempurna, mungkin ada kekurangan, ada kelalaian dan semacamnya, maka di sisi itu seseorang dianjurkan atau diminta untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dari sisi dosanya yang dilakukan. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala juga dari sisi ketika dia tidak mampu menjalankan perintah Allah dengan sempurna. Maka di sini kita baca apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan tidak seperti bab yang dibuat oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Di bab taubah, Imam Nawawi sedikit menjelaskan di awal bab tentang masalah taubat. Maka di sini di awal pembahasan bab taubah, beliau akan menjelaskan tentang term atau makna dari taubat itu apa dan hukumnya pun bagaimana. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang syarat-syarat taubat. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau menyampaikan qala al-ulama'u, atau sebelumnya qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhala fasih jannati Allahumma amin. Babut taubati, bab taubat. Qala al-ulama'u, berkata para ulama, at-taubatu, taubat hukumnya wajibatun, adalah wajib. Maka di sini beliau menyebutkan tentang masalah hukum taubat. Beliau mengatakan hukum taubat adalah wajib. Dari apa? Min kulli dzanbin, dari setiap dosa yang dilakukan. Maka taubat adalah wajib bagi setiap muslim. Dia bukan sesuatu yang sunnah, dia bukan sesuatu yang mubah, akan tapi dia adalah sesuatu yang wajib. Wajib atas apa? Atau wajib dalam kondisi apa? Wajib dalam kondisi ketika dia melakukan suatu dosa. Dan nanti ada banyak isyarat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengisyaratkan bahwasanya taubat itu memang wajib. Kemudian beliau mengatakan, fa in kanatil ma'siyatu, apabila maksiat itu bainal abdi, antara hamba, wa bainallahi, dan antara Allah Subhanahu wa taala, la tata'allaqu, dan tidak berhubungan maksiat tadi bihaqqi adamiyyin, dengan hak manusia, falaha, maka bagi taubat tadi salah satu syurutin, 3 syarat. Maka di sini beliau mulai membahas tentang syarat taubat. Perlu kita ketahui bahwasanya tindak kerusakan atau tindakan dosa itu ada 2 jenis. Ada dosa yang dilakukan hamba hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada unsur hak manusia di dalamnya. Misalkan apa? Ya, misalkan seseorang melakukan perzinahan misalkan. Atau contoh yang lain, misalkan seseorang meninggalkan sholat, atau seseorang meninggalkan puasa. Ya, atau seseorang dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban dibebankan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka ini adalah dosa secara khusus hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur
hak manusia di dalamnya yang diambil, yang dicomot gitu ya. Adapun yang kedua adalah maksiat yang ada hubungannya dengan hak manusia juga. Misalkan apa? Mencuri barang orang lain, ghosab, ya, atau membunuh orang lain, atau menzalimi dengan kekerasan fisik misalkan, ya, atau bahkan juga menggibah. Ini juga dosa yang berhubungan dengan orang lain, makanya penting juga memperhatikan dosa ghibah ini. Tapi maka dari dua jenis dosa ini, dari dua jenis maksiat ini, musannif menyebutkan masing-masing ada syarat taubatnya. Untuk jenis yang pertama, maksiat antara hamba dengan Allah, maka ada 3 syarat. Beliau mengatakan, qala ahaduha, salah satunya an yuqli'a, dia melepaskan diri anil maksiati, dari maksiat. Maka syarat yang pertama, supaya taubatnya diterima, dia harus berhenti dulu dari maksiat. Maka tidak mungkin taubat diterima ketika berbarengan dengan maksiat itu. Tidak mungkin taubat itu diterima sedangkan dia masih dalam kondisi melakukan kemaksiatan itu. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Wasani, yang kedua, an yandama, dia menyesal ala fi'liha, atas perbuatannya, perbuatan maksiat, fi'liha kembali pada maksiat. Perbuatan maksiat itu harus ada sisi penyesalan. Karena kalau orang tidak menyesal, ya maka untuk apa dia bertobat? Dia merasa biasa saja. Maka penting rasa penyesalan itu. Ya, penting rasa penyesalan. Ya, maka tidak perlu merasa aneh penyesalan itu datang di akhir. Yaitu memang suatu hal yang wajar. Dan itu malah menjadi dorongan motivasi orang untuk bertobat ketika muncul penyesalan. Ya, maka jangan dibiarkan penyesalan itu malah memperburuk keadaan. Tidak, penyesalan itu malah salah satu jalan untuk menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalitsu, syarat yang ketiga ya, yang terakhir, an ya'zima, dia berazam an la ya'uda, untuk tidak kembali ilaiha, kepada maksiat tadi, abadan, selamanya. Maka di sini dia punya azam, dia punya tekad kuat. Maka ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang ketiga, dia harus punya keinginan yang kuat untuk tidak melakukan lagi. Maka ketika 3 hal ini sudah dipenuhi dalam satu waktu, maka di situ sudah dianggap taubatnya. Sudah dianggap taubatnya. Ya. Oleh karenanya setelahnya beliau mengatakan fa in fuqida, apabila dia tidak ada ahadus salasati, salah satu dari 3 hal tadi. Misalkan ketika dia taubat, dia sudah selesai dari maksiat, dia sudah menyesal. Tapi dalam hatinya masih ada keinginan untuk melakukan lagi. Ya, atau mungkin dia sudah selesai dari maksiatnya. Dia namun dia tidak menyesal atas perbuatan maksiat tersebut. Kata Imam Nawawi, lam tasih taubatu, tidak sah taubatnya. Tidak sah taubatnya. Maka penting seorang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan 3 syarat ini. Dan di sini disyaratkan bahwa 3 hal ini adalah syarat sahnya taubat. Syarat sahnya taubat. Dan di sini musannif tidak menyebutkan lafaz-lafaz tertentu, memberikan isyarat bahwasanya taubat itu sudah dianggap meskipun tanpa ada lafaz sama sekali. Taubat itu dianggap meskipun tanpa ada lafaz sama sekali. Ya. Karena taubat itu adalah fi'lul qalbi, perbuatan daripada hati itu, yang muncul atau yang berdampak kepada zahir daripada jasad dengan meninggalkan maksiat dan seterusnya. Ya, maka tetap sah saja meskipun tanpa ucapan sama sekali. Karena inti dari taubat adalah dia selesai dari kemaksiatan itu dan tidak melakukan lagi. Itu inti dari taubat. Akan tetapi tetap dianjurkan untuk mengiringnya dengan lafaz-lafaz yang lain. Dengan lafaz-lafaz meminta taubat. Ya, makanya lebih utama misalkan dengan istighfar, astagfirullah wa atubu ilaik. Ya, astagfirullah wa atubu ilaik. Atau mungkin dengan sayyidul istighfar, kata Nabi SAW disebut dengan sayyidul istighfar.
istighfar yang sangat utama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, maka itu lebih afdal, lebih utama. Ini jenis maksiat yang pertama. Jenis maksiat yang kedua, qala wa in kanatil maksiyatu, dan apabila maksiat itu tata'allaku berhubungan bi adamiyin dengan manusia, ada hubungan dengan hak manusia, ada harta orang lain yang dirampas, ada kehormatan orang lain yang dicederai. Maka kata Imam Nawawi fasyurutuha, maka syarat-syarat taubatnya, kembali pada taubat, arba'atun, ada 4. Maka kalau yang tadi 3, di sini ada 4. Lebih berat ya, karena ada hak manusia ini. Dia harus selesaikan dengan manusia itu. Hadhihi salasatu, 3 yang ini, maksudnya 3 yang ini ya 3 yang sudah kita baca tadi, semuanya itu termasuk syarat juga di jenis dosa atau maksiat yang kedua ini. Ditambahi dengan apa? Ditambahi dengan yang 4, beliau mengatakan wa an yabro'a, dan dia melepaskan diri min haqqi sahibiha, dari hak pemiliknya. Ya. Baik. Fa in kanat malan, apabila kemaksiatan itu ya sahibiha, kembali kepada kemaksiatan tadi. Jadi dia berlepas diri dari hak ya hak orang yang kita lakukan kemaksiatan kepadanya, gitu maksudnya. Fa in kanat malan, apabila kemaksiatan itu berupa harta yang diambil, au nahwa, atau semisal harta, barang misalkan dan semisalnya, raddahu ilaihi, maka dia mengembalikan, harus kembalikan, mencuri, nyebutnya ngedit gitu ya, atau mungkin mungkin meskipun barang itu sedikit wasaf, memakai tanpa izin dan seterusnya. Wa in kanat, dan apabila kemaksiatan itu berupa hadda qadfin, hukuman cambuk bagi penuduh, misalkan dia menuduh, atau misalnya wa nahwahu, dan semisalnya, termasuk juga haddu qadfin, jadi tuduhan-tuduhan yang semisalnya gitu ya. Maka beliau mengatakan makanahu minhu, maka dia biarkan dirinya minhu, dari had tadi. Dan artian dia terima hukuman itu, au talaba afwahu, atau meminta maafnya ketika menuduh wanita berzina tanpa ada saksi yang dia miliki. Maka ini sudah mencederai hak orang lain, hak muslimah. Wa in kanat ghibatan, apabila dia adalah ghibah, istahallahu, maka dia meminta untuk dihalalkan minha, dari ghibah tadi, dalam artian dimaafkan. Termasuk juga ghibah, kalau orang mau bertobat dari dosa ghibah, bukan hanya taubat saja, tapi dia harus minta maaf kepada orang yang dia ghibahi. Dan ini kadang berat dilakukan karena mungkin sungkan atau yang semisalnya. Oleh karenanya, sebagian ulama menyampaikan dosa kepada manusia itu lebih berat di sisi manusia ya, daripada dosa kepada Allah. Kenapa? Karena dosa kepada manusia itu hubungannya dengan makhluk. Dan min sya'nil makhluk ya, bahwasanya termasuk tabiat daripada makhluk, tentu saja tidak seperti Allah. Makhluk itu maha memperhitungkan, makhluk itu selalu hitung-hitungan, tidak mudah memberikan maaf. Berbeda dengan Al-Khaliq, Allah memberikan maaf ya, Allah memaafkan dosa-dosa. Makhluk tidak semudah itu. Oleh karenanya dosa kepada manusia itu kadang lebih repot gitu ya. Kadang lebih repot. Kemudian beliau mengatakan qala wajibu, dan wajib an yatuba, untuk bertobat, min jami'i dzunubi, dari semua dosa. Ya, maka apa yang disampaikan di awal tadi, atau batu wajibatun min kulli dzanbin tadi, itu adalah semua dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Tidak pandang bulu. Maka jangan dikira taubat itu hanya berlaku untuk dosa besar.
dosa kecil juga perlu ditaubati, meskipun memang dosa kecil bisa dihapus dengan amalan-amalan. Akan tetapi bertobat dari dosa besar, dosa kecil itu juga termasuk taubat. Para ulama menyampaikan, ya, janganlah melihat kepada besar kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau melakukan dosa. Ya. Maka dosa kecil, dosa besar itu sama, kita berdosanya kepada Allah. Oleh karenanya penting juga untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan qala fa in taba min ba'dihha, jika seandainya dia taubat min ba'dihha dari sebagian dosanya. Ya, dari sebagian dosanya. Sahhat taubatuhu, maka sah taubatnya inda ahlil haqqi. Ya, di sisi ahlil haq, maksudnya di sisi para ulama, min dzalika dzanbi, dari dosa itu saja. Wa baqiya alaihi al-baqi, dan tersisa baginya dosa yang lain. Misalkan orang punya rentetan dosa, orang punya 20 dosa misalkan, dia hitung punya 20 dosa. Dia baru bertobat dari satu dosa dari 20 tadi. Maka yang satu dosa tadi tobatnya sah. Tapi yang 19 masih belum ditaubat, masih belum diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting ya kita menghisab. Oleh karenanya sebagian ulama salaf menyampaikan, diriwayatkan juga dari sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah. Hisablah itu maksudnya hitunglah diri kalian. Apa yang dihitung? Dosanya. Ya. Kita hitung dosa-dosa kita. Maka penting sekali kita mengetahui dosa yang kita lakukan. Ya. Kemudian ketika kita mengetahui dosa, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah inti daripada tazkiyatun nafs, inti daripada tasawuf yang benar. Nah, karena sebagian ulama dikatakan ini ucapan dari Ibnu Hajj Al-Maliki rahimahullah taala, beliau mengatakan laisa tasawufu labusu sufi tarakku'uhu wala buka'uka in ghana al-maghnuna wala siyaha wala raqsa wala tarba wala ikhtibata ka'an qad sirta majnuna bal tasawufu an tasfu bila kadarin wa tatba'u al-haqqa wal qur'ana wad dina wa an tura khashi'an lillahi muktaiban ala dhunubika tulad dahri mahzuna. Ya, yang intinya maknanya yang bagian terakhir dari bait tadi, di mana beliau mengatakan wa antura khashi'an lillahi muktaiban ala dzunubika tulad dahri mahzuna. Ya, dan tasawuf itu engkau khusyuk kepada Allah dalam kondisi sangat-sangat menyesal. Ala dzunubika tulad dahri, atas dosa-dosamu. Itu inti daripada tasawuf. Ya. Yaitu membersihkan hati. Oleh karenanya nama lain yang dari tasawuf adalah tazkiyatun nafs, mensucikan hati. Mensucikan hati ya dengan mengetahui dosa-dosa kita sendiri. Yang oleh karena juga ada pepatah, ada ucapan ya, ada ungkapan para ulama yang mengatakan ya, kenalilah dirimu, engkau akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sini adalah mengenal diri kita dari apa yang sudah kita lakukan. Kita melihat kepada diri kita, dosa apa yang sudah dilakukan dan seterusnya, maka kita akan mengenal Allah. Karena setelah itu kita akan menyesal, kita akan bertobat. Setelah bertobat maka kita akan semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan waqad tadhaharat dalailul kitab, dan sungguh telah muncul dengan banyak ya, tadhaharat, muncul secara banyak dalailul kitab, dalil-dalil dari Al-Qur'an wa sunnati dan sunnah, wa ijma'il ummati dan ijma' umat ala wujubi taubah, atas kewajiban taubat. Maka di sini beliau terakhir menyebutkan dalil. Dalil apa? Dalil dari kewajiban taubat. Dan memang demikian bahwasanya namanya dalil itu disebutkan akhir. Namanya dalil disebutkan apa? Akhir. Ya. Bukan di awal pembahasan, tapi dalil itu disebutkan akhir. Dibahas dulu, kemudian dalilnya apa? Nah, dalilnya kemudian disebutkan. Al-Imam Nawawi juga sama. Kalau tadi menyebutkan taubat itu wajib, dalilnya apa? Taubat itu wajib. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa ayat yang menunjukkan taubat itu wajib. Di antaranya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an." Wa tubu, dan taubatlah kalian semua ilallahi, kepada Allah, jami'an, seluruhnya, taukid ya. Ayyuhal mu'minuna,
Wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka di sini lafadz wa tubu, taubatlah kalian semua. Itu adalah fi'il amr. Fi'il amr memberikan faedah kewajiban dan tidak ada faktor eksternal yang mengalihkan perintah taubat kepada sunnah, tidak ada. Semuanya mengarahkan kepada perintah dan lafadz perintah. Maka perintah secara asal hukumnya wajib. Iya, secara asal hukumnya wajib. Surat An-Nur ayat 31, dan ini sebelumnya berbicara tentang masalah tentang qadul basar ya. Kemudian di akhir ayat Allah menyampaikan wa tubu ilallahi jami'an, memberikan isyarat bahwasanya dalam menjalankan perintah Allah itu kadang mungkin kita ada luputnya, ada lalainya sehingga kita tidak mampu ya. Maka di situ kita bertobat atas taksir, atas kelalaian dari perbuatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjadi dalil pertama kewajiban taubat. Dalil yang kedua surat Hud ya, disebutkan di sini surat Hud ayat 90. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ya. Istaghfiru, mintalah ampun rabbakum pada Rabb kalian, tsumma tubu, kemudian bertaubatlah ilaihi kepadanya. Maka di sini ini dalil kedua tentang kewajiban taubat, tubu ilaihi, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga, dan beliau menyebutkan 3 dalil dari ayat. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang benar. Taubatan nasuh yaitu taubah shadiqah ya, taubat yang benar, taubat yang jujur. Ya. Maka di sini lafaz tubu ilallah, tubu fi'il amr, perintah juga. Maka perintah memberikan faedah apa? Kewajiban. Maka 3 ayat ini menjadi dalil akan kewajiban taubat sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka di sini kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis yang berhubungan dengan taubat. Di antaranya hadis yang ke-13, qala wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, wallahi, demi Allah, inni sungguhnya aku la astaghfirullah, meminta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertobat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, aktsara, lebih dari, min sab'ina, dari 70 marratan kali. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam istighfar dan bertaubat kepada Allah satu harinya itu lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-14 kita baca juga karena semakna. Hadis ke-14, wa anil Aghir ibni Yasar al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, perintah, bertobatlah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan istighfarlah, minta maghfirah dari Allah. Fa inni, sesungguhnya aku, atubu fil yaumi, bertaubat dalam satu hari, mi'ata marratin, 100 kali. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka 2 hadis ini menunjukkan kepada kita ya, atau memberikan faedah kepada kita bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mempraktekkan apa yang diperintahkan Allah di dalam ayat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat yang sudah kita baca, ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan seterusnya, istaghfiru rabbakum ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubat. Itu bukan hanya dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyampaikan, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi, perilaku Nabi itu ya Al-Quran. Ya, adalah Al-Quran. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bentuk pengaplikasian apa yang ada dalam Al-Quran. Dan diantaranya di sini adalah taubat dan istighfar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bayangkan, ya, ketika Sayyidah Aisyah menanyakan kepada Nabi SAW kenapa sholat sampai kakinya bengkak-bengkak
ghufira laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar, padahal engkau sudah diampuni dosanya, sudah dijamin Nabi itu diampuni dosanya. Tapi kenapa Nabi masih bertaubat? Kenapa Nabi masih istighfar? Karena salah satu hikmahnya, ya, kalau bukan taubatnya Nabi dan istighfarnya, mungkin umatnya tidak akan istighfar dan taubat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selain sebagai hamba Allah, beliau juga panutan bagi hamba Allah yang lain. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya terkadang Nabi SAW itu melakukan suatu amalan ini sebenarnya Nabi, kalaupun nggak ngamalkan itu cukup gitu. Cuma kenapa Nabi tetap ngamalkan? Di antara hikmahnya adalah supaya bisa dicontoh oleh umatnya. Supaya bisa dicontoh oleh umatnya. Dan dari dua hadis ini disebutkan di hadisnya Abu Hurairah 70 kali. Hadis yang lain 100 kali. Maka di sini bukan sebuah kontradiktif ya, atau kontradiksi di antara dua riwayat tadi, yang satu ngomong 70, yang satu ngomong 100. Maka ada kemungkinan di sini. Di antara kemungkinannya adalah bahwasanya ya terkadang 70, terkadang 100 bisa jadi. Ya, 70 terkadang 100 bisa jadi. Ya, ganti-ganti, tidak tentu. Ya, jadi tidak harus kalau 70 ya nggak pernah 100 enggak. Ya, kadang 70, kadang 100. Ya, itu kemungkinan yang pertama seperti itu. Atau kemungkinan yang kedua, sab'in di sini maknanya adalah bukan bilangan tapi menunjukkan banyak. Karena kadang dalam beberapa teks gitu ya, ketika ketika orang-orang menyebutkan 70 itu menunjukkan bilangan yang sangat banyak, tidak ada batasan. Nah, mirip seperti orang Jawa ketika mengatakan suwidak jaran gitu. Orang Jawa menyebutkan ping suwidak jaran itu bukan berarti 60 gitu, bukan batasan. Suwidak kan 60 ya. Bukan batasan. Tapi menunjukkan sudah berkali-kali luar biasa banyak gitu. Adapun mi'ata marrah itu mungkin bilangannya situ. Memang 100. Jadi tidak menghalangi antara sab'in dengan mi'ah. 70 dengan 100. Baik. Kemudian kita selesaikan sampai hadis yang terakhir, ini hadis 15 saja. Hadis yang ke-15, qala wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khadimi Rasulullah, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu sahabat Anas bin Malik adalah pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Nabi ketika masih kecil. Ketika Nabi baru datang ke Madinah, maka sahabat perempuan Ummu Sulaim itu menyodorkan Anas bin Malik untuk berkhidmah, ya, ngenger gitu ya kalau orang Jawa menyebutkan, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu ta'ala anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, lallahu, maksudnya Allah di sini adalah sungguh Allah, lamnya adalah taukid. Lallahu, sungguh Allah, afrahu, lebih berbahagia, bitaubati abdi, dengan taubat seorang hamba, min ahadikum, daripada salah seorang dari kalian, maksudnya taubat salah seorang dari hambanya gitu ya. Atau sungguhnya Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba melebihi salah seorang dari kalian, saqata ala ba'iri, dia jatuh di atas ontanya, dari atas ontanya, waqad adallahu, dan ontanya sudah meninggalkan dirinya, fi ardin falatin, ya, berarti saqata ala ba'iri di sini maknanya saqata bukan jatuh tapi mendapatkan, menemukan, ya. Jadi di sini Nabi menyampaikan, lallahu, sungguh Allah, afrahu, lebih berbahagia, bitaubati abdihi, dengan taubat hamba. Di sini stop. Nah, ini sedang membandingkan. Dibandingkan dengan apa? Min ahadikum, dibandingkan dengan seorang dari kalian. Saqata ala ba'irihi, ya, yang dia mendapatkan atas ontanya. Saqata maknanya jatuh, tapi bisa maknanya mendapatkan ketika saqata ala mendapati. Jadi seolah dia menjatuhkan tangannya di atas benda itu. Mana mendapati. Waqad adallahu, dan
onta tadi sebelumnya meninggalkan dia, namanya hilang gitu. Fi ardin falatin, di tanah yang lapang atau dalam artian ya di padang pasir. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim, lallahu asyaddu farahan. Sungguh Allah asyaddu, lebih atau sangat, farahan, bahagianya, ya hal apa namanya tamyiz. Bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya, hina yatubu, ketika dia bertobat, ilahi, kepadanya. Ya, stop di sini. Ini perbandingan juga sama. Ya, dibandingkan dengan apa? Min ahadikum, dari salah seorang kalian, kana ala rahilatihi, yang sebelumnya dia di atas tunggangannya, bi ardin falatin, di tanah yang lapang, maksudnya di sini di padang pasir. Fanfalatat minhu, kemudian ontanya lepas darinya. Wa alaiha ta'amuhu, sedangkan di atas ontanya masih ada makanannya. Maksudnya makanannya di bawah onta itu, wa syarabahu, dan minumnya. Fa'aisa minha, hingga dia pun fa'aisa, putus asa, minha, dari ontanya. Maksudnya sudah dibiarkan. Fa'ata syajaratan, lalu dia datang ke sebuah pohon. Fattaja'a, kemudian dia bersandar fi dhilliha, di atau beristirahat di bawah rindangnya pohon itu. Waqad aisa, dan dia sudah putus asa, min rahilatihi, dari hewannya tadi yang hilang, membawa makanannya, membawa minum, padahal dia di tengah padang pasir, yang itu sangat penting sekali. Fabainama huwa kadzalik, fabainama, dan ketika huwa dia kadzalika, dalam kondisi seperti itu di bawah pohon, idza huwa biha, ternyata dia mendapati ontanya, qaimatan, berdiri, indahu, di sisinya. Fa akhadha bi khitamiha, kemudian dia mengambil tali kekang ontanya. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, min syiddatil farahi. Ya, catatannya, karena saking senangnya dia, syiddatil farah itu bahagia yang luar biasa. Dia mengatakan sampai salah ucap. Apa kesalahannya? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Rabbmu. Ini salah ucap sebenarnya, Allahumma anta rabbi wa ana abduka, kan gitu. Tapi ini salah ucap. Nah, dan semacam itu dimaafkan itu ya. Karena muncul dari kesalahan, ketidaksengajaan. Oleh karenanya Nabi melanjutkan, akhta'a, dia salah ucap, min syiddatil farahi, karena saking gembiranya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sejatinya itu menunggu taubat hambanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat berbahagia ketika hambanya mau bertobat. Maka janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya taubat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Demikian Allah taala alam, sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik.